Halo dulur Sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Balik lagi bersama saya Steve Dulaustin. Pada video kali ini saya akan kembali merangkum film yang berjudul Sisu tahun 2023. Oke lah dulur, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja ke filmnya. Film diawali dengan prolog yang mengisahkan pada tahun 1944 Uni Soviet dan Finlandia memutuskan untuk melakukan gencatan senjata dengan tentara Nazi. Dan berkat keputusan ini, maka tentara Nazi harus mundur dari wilayah tersebut. Kemudian kita diperkenalkan dengan seorang pria tua yang bernama Atami yang merupakan mantan komandan pasukan khusus. Dia adalah tentara paling kuat yang pernah dimiliki Finlandia. Namun ketika usianya semakin tua, Atami memilih untuk pensiun dan menjadi penambang emas. Dia sering menghabiskan waktu di pertambangan emas. Atami juga sering ditemani oleh anjing dan kuda kesayangannya. Suatu hari, Atami mendapatkan gumpalan emas saat menggali tanah. Biasanya dia cuma mendapatkan serpihan emas kecil di dalam sungai, tapi kali ini dia benar-benar menemukan bongkahan emas yang sangat besar. Dengan emas sebesar itu, Atami tidak perlu repot-repot bekerja lagi. Oleh karenanya, dia memutuskan untuk pulang setelah mengumpulkan semua bongkahan. Namun dalam perjalanannya, dia harus berpapasan dengan pasukan Nazi yang sedang berjalan untuk kembali ke Jerman. Para tentara Nazi itu sebelumnya mempersilahkan Atami untuk lewat. Mereka membiarkan Atami karena tidak boleh lagi membunuh, apalagi setelah melakukan gencatan senjata. Alhasil Atami pun berkuda dengan sangat santai. Tapi di sepanjang jalan, dia harus menyaksikan mayat-mayat yang digantung dengan keji. Rupanya mereka adalah korban perang yang belum dimakamkan. Selain mayat, Atami juga kembali berjumpa dengan tentara Nazi. Namun dia tiba-tiba dihentikan oleh pemimpin mereka yang bernama Regni. Mau tidak mau, Atami pun harus turun dari kudanya. Regni kemudian menggeledah kuda dan tas milik Atami yang semuanya berisi emas. Tentara ini pun berniat untuk menghabisi Atami agar bisa membawa bongkahan emas tersebut ke negaranya. Tapi dia tidak tahu kalau yang sedang dihadapi adalah manusia paling beringas yang pernah ada. Atami yang sudah geram pun langsung menghajar mereka tanpa ampun. Dan hanya dengan sebilah pisau, dia mampu membunuh semua tentara itu. Keributan tersebut pun terdengar oleh atasan Regni yang bernama Bruno. Dia adalah komandan Platon yang sangat keji. Saat mengecek tempat kejadian, Bruno menemukan sebongkah emas yang tidak lain adalah milik Atami. Setelah melihat anak buahnya yang terbunuh, Bruno pun langsung mengejar si kakek tua dan menembaknya dengan tank baja. Untung saja Atami dan kudanya bergerak dengan cepat sehingga dia selamat dari serangan itu. Tapi sialnya, dia malah terjebak di ladang ranjau yang membuatnya terkena ledakan. Namun tak disangka-sangka, Atami berhasil selamat dari kematian. Padahal ledakan tersebut bisa membunuh beberapa orang sekaligus. Lalu beberapa saat kemudian, Bruno dan pasukannya kembali muncul. Dia pun terkejut saat melihat Atami yang masih hidup. Bahkan si kakek tua tampak masih bugar. Karena penasaran dengan kekuatannya, Bruno pun menyuruh asistennya yang bernama Wolf untuk menembak Atami. Akan tetapi, lagi-lagi kakek tua tersebut mampu menghindar dengan sangat cerdik. Melihat itu, Bruno pun tidak habis pikir. Dia akhirnya menyuruh anak buahnya untuk mengecek Atami yang bersembunyi di balik asap. Namun tiba-tiba, orang itu harus mati konyol setelah dilempar bom ranjau oleh Atami. Karena kemarahan yang semakin memuncak, Bruno lagi-lagi menumbangkan anak buahnya. Dia harus melakukan ini untuk menghabiskan sisa ranjau yang ada sehingga dia bisa menangkap dan membunuh Atami.
Tapi Bruno mulai berpikir lagi kalau dia menumbalkan anak buahnya lagi, maka dia akan kehabisan pasukan. Dan oleh karena itu, dia pun menyuruh Wolf untuk memanggil 2 tawanan perang dari mobilnya. Selagi menunggu Wolf, Bruno berjalan ke depan lalu menemukan kalung militer milik Atami. Setelahnya, Bruno dan rombongan kembali mencari Atami. Dan untuk menghindari ranjau, mereka menyuruh 2 tawanan untuk berjalan di depan. 2 tawanan itu bernama Aino dan Sarah. Di sisi lain, Wolf baru saja menerima perintah dari jenderal yang memintanya untuk segera pergi dari Finlandia. Menurut sang jenderal, Atami adalah orang yang sangat menakutkan. Konon katanya dia menjadi buta setelah keluarganya dibunuh oleh pasukan Uni Soviet. Dan sebagai pembalasan dendam, Atami membantai 300 tentara Soviet seorang diri. Selain itu, dia juga dijuluki Molina Gibbs milik si Nana Gajah. Maksudnya The Immortal yang berarti tidak bisa mati. Meskipun telah diceritakan tentang Atami, Bruno tetap ingin membunuhnya. Dia mengatakan kepada Wolf kalau rombongan ini akan digantung oleh Hitler karena mereka sudah kalah dalam perang. Apabila ingin selamat, maka Wolf dan yang lainnya harus menuruti perintah Bruno, yaitu membunuh Atami dan mengambil semua emasnya. The immortal that you do not want to mess with. Gold is our way out. Sementara itu, Atami beristirahat sejenak. Dia berteduh di samping bangkai mobil perang, lalu mencabut peluru yang ada di tubuhnya. Tapi beberapa saat kemudian, Atami mendengar suara mobil yang ternyata adalah rombongan Bruno. Dia pun memutuskan untuk bersembunyi di bawah mobil terakhir. Dengan cepat, Atami melompat ke kolong mobil tanpa terdeteksi. Selagi bersembunyi, dia sengaja menghancurkan tangki bensin agar dirinya tidak tercium oleh anjing pelacak. Setelah itu, dia langsung melarikan diri ke arah berlawanan. Walaupun diberondong ratusan peluru dan juga dikejar anjing pelacak, Atami tetap sulit untuk dibunuh. Dia bahkan nekat membakar dirinya sendiri lalu melompat ke dalam danau. Di sini Bruno menunggu si kakek tua naik ke atas permukaan karena sekuat apapun manusia pasti butuh yang namanya nafas. Dan benar saja, Atami muncul ke permukaan. Bruno pun langsung memberi perintah untuk menembak. Lalu tak berselang lama, air danau menjadi merah. Di sini dia yakin kalau Atami telah tewas. Oleh karena itu, Bruno mengutus anak buahnya untuk menyelam dan mengambil emas milik kakek tersebut. Namun, melihat air danau yang semakin merah, Bruno pun memaksa anak buahnya yang lain untuk menyelam. Tetapi lagi-lagi, Atami mampu menghabisinya dan hal itu pun membuat salah satu bawahan Bruno ketakutan. Dia akhirnya memutuskan untuk kabur dari sana, tetapi nyawanya tidak bertahan lama karena Wolf berhasil menembaknya. Atami yang melihat itu pun segera naik ke daratan lalu menggunakan tubuh bawahan Bruno sebagai tameng untuk kabur. Singkat cerita, Atami mampu menjauh dari kejaran Bruno CS. Dia kemudian pergi ke kampung halamannya, namun setibanya di sana, semua rumah warga sudah terbakar habis. Akhirnya Atami memilih tidur di rumah kosong. Di sana dia mengingat kembali masa-masa perang yang terkadang membuatnya sedih. Lalu saat Atami hampir tiba, tiba-tiba dia mendengar suara anjingnya. Dan beberapa saat kemudian anjing kesayangannya muncul sambil membawa sesuatu yang ternyata adalah bom. Tapi kali ini Atami tidak bisa menghindar dari jebakan tersebut. Tidak hanya itu, dia juga harus menahan siksaan dari Bruno yang menggantungnya di tiang jalan. Lalu setelah beberapa detik, tubuh Atami akhirnya menjadi kaku. Dan setelah dicek oleh Bruno, kakek tua ini benar-benar sudah mati. Namun selepas kepergian Bruno, Atami kembali bernafas. Dia kemudian menusukkan besi ke kakinya agar dia bisa menopang tubuhnya sampai pagi. Dengan begitu, dia bisa bertahan hidup sampai ada pesawat yang lewat.
Berkat angin dari pesawat, akhirnya Atami bisa terlepas dari tiang walaupun dia harus berhadapan dengan 2 pilot Nazi yang baru saja mendarat. Salah satu pilot yang bernama Muller kemudian menodongkan pistol ke arah Atami, tapi dengan sigap kakek brutal itu membunuhnya hanya dengan 1 kaki. Dan setelah kematian Muller, kini giliran pilot yang bernama Scott menjadi korban kebrutalan Atami. Di sana, Atami tidak langsung membunuhnya karena dia masih membutuhkan tumpangannya untuk balas dendam kepada Bruno. Atami pun kemudian bertukar pakaian dengan Scott. Singkat cerita, Atami mengirim pesawat milik Scott untuk mencegat Bruno CS. Rupanya dia juga telah menghabisi Scott di dalam pesawat. Sontak Bruno dan CS pun terkejut sekaligus merinding. Bruno yang sudah ketakutan pun akhirnya menyuruh rombongannya untuk segera pergi. Let's get the fuck out of here. Di sisi lain, para tawanan justru terlihat senang, terutama si Aino sebagai sesama orang Finlandia. Wanita ini percaya kalau Atami benar-benar kembali. Menurutnya, orang seperti kakek brutal itu tidak akan pernah berhenti begitu saja. Dia akan mengejar siapapun yang berani mengusiknya. We all know the story. What? Dan benar saja, selepas Aino berbicara, kedua penjaga tawanan tiba-tiba diserang secara misterius. Kemudian Atami muncul dari bawah mobil dan tanpa membuang banyak waktu, dia segera membagikan senjata kepada para tawanan. Setelah membajak mobil, Atami melompat ke atas tank baja. Sedangkan Aino, dia menyamakan posisi mobilnya dengan truk yang membawa tentara di depannya. Lalu para tawanan pun langsung membabi buta dengan menembak semua tentara di truk tersebut. Sementara itu, Atami sedang berusaha menghancurkan tank baja. Di sini Bruno yang menyadarinya pun segera menjatuhkan si kakek dari atas tank. Namun dengan kekuatan penuh, Atami mampu naik lagi ke atas tank, lalu bergelut dengan Wolf. Tapi karena ada gejlugan, mereka pun terjatuh. Momen ini kemudian dimanfaatkan oleh Atami untuk menghajar Wolf tanpa ampun. Dan ketika dia akan membunuhnya, tiba-tiba ada 2 sepeda motor menghampiri Atami. Awalnya dia mengira akan diserang oleh 2 orang tersebut, tapi setelah tahu siapa Atami sebenarnya, mereka langsung berlari terbirit-birit. Di sana Atami pun langsung menaiki motor dan mengejar Bruno. Dia sudah tidak peduli lagi dengan Wolf karena tentara Nazi ini akan menjadi mangsa bagi para tawanan yang sudah bebas. Di waktu yang sama, Bruno dan 1 anak buahnya telah sampai di suatu tempat. Rencananya dia akan terbang menggunakan pesawat, namun karena rakus, Bruno sengaja membunuh anak buahnya di tempat. Dia hanya menyisakan pilotnya karena tidak mau berbagi emas dengan siapapun. Tapi rencananya tidak semulus yang dibayangkan karena Atami sudah menghadangnya. Pada akhirnya, Bruno dan pilotnya memang berhasil lepas landas. Hanya saja mereka tidak sadar bahwa Atami juga berada di pesawat tersebut. Dan Atami berhasil menerobos masuk ke dalam pesawat. Melihat itu, Bruno pun segera mengambil senjatanya untuk menghabisi Atami. Namun usahanya sia-sia karena Atami bergerak jauh lebih cepat. Pada awalnya, Atami dihabisi oleh Bruno sampai tidak berdaya. Namun siapa sangka Atami kembali bangkit lalu menjatuhkan Bruno dengan roket balistik. Setelah itu Atami harus berjuang untuk tetap hidup karena si pilot telah tewas kehabisan darah. Dan pesawat itu pun terjatuh dengan sangat cepat. Namun siapa sangka Atami masih tetap hidup karena pendaratannya tepat ke dalam lumpur. Di sisi lain, Aino dan tawanan yang lain berhasil membajak tank milik tentara Nazi. Mereka pun menangkap Wolf hidup-hidup untuk diserahkan kepada pasukan Finlandia. Di akhir film, Atami memutuskan untuk pergi ke bank di pusat kota agar bisa menukarkan emasnya dengan sejumlah uang.
Semua orang di dalam bank pun langsung ketakutan saat melihat sosok Atami. Ia kemudian menghampiri seorang teller lalu mengeluarkan semua emasnya. Quietos. Oke lah dulur, dan film ini pun udahan bor. Nah itulah dulur seluruh arus cerita film Sisu tahun 2023. Jika ada kritik, kesalahan maupun saran silahkan tulis di komentar. Sekian dari saya Steve Dul Austin undur diri dan mengucapkan terima kasih.